Alhamdulillah ya ikhwan, malam hari ini kita kumpul di tempat yang penuh barokah, penuh rahmat ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini kelak nanti dapat dikumpulkan kembali bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Kita kumpul di tempat ini, pada hakikatnya Allah lah yang mengumpulkan kita. Sebagaimana dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang masyhur, beliau mengatakan man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan permudah langkah kakinya untuk menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah angkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, malam hari ini tidak lain kita berkumpul di tempat ini yaitu ta'ziman wa takriman lil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan hari besar, hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya kita nanti-nanti, yang syafaatnya kita harap mudah-mudahan semuanya kita yang hadir, yang kumpul mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan man 'azama maulidin nabi kuntu syafa'an lahu yaumal qiyamah. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidin nabi faka'annama anfaqa jabalin min dhahabin fi sabilillah. Alhamdulillah, malam hari ini kita kumpul di tempat ini bersama para guru-guru, para habaib sebagai zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dikatakan an-nujum amanun lil ahli sama wa ahlul bait amanun lil ahli al-ard. An-nujum, bintang-bintang adalah pengaman bagi penghuni langit. Begitu juga ahlul bait adalah pengaman bagi muka bumi. Dan mudah-mudahan habaib kita mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Ta'ala khususnya saudara saya Habib Muhammad Al-Idrus, juga Habib Najib Al-Kab, juga segenap para habaib yang lainnya yang hadir, Habib Yusuf, juga habaib yang lainnya tidak saya sebut satu persatu. Kemudian juga para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, para sesepuh yang hadir malam hari ini. Alhamdulillah, aparatur pemerintah yang hadir juga tadi. Alhamdulillah, kepala desa telah menyampaikan beberapa kata ya. Alhamdulillah, Bapak Asep juga, kemudian ketua MUI, para ketua DKM yang hadir, mohon maaf saya singkat, saya tidak sebut namanya. Kemudian juga Babinsa Desa Sukaharja, kemudian juga tokoh masyarakat yang lainnya, ketua DMI Desa Sukaharja, kemudian Ustadz Usman dan juga Ustadz Bubun tadi. Alhamdulillah telah menyampaikan mau'izahnya. Juga akhina fillah, saudara saya yang alhamdulillah beliau yang ajak saya datang kemari, yaitu Haji Salam bin Salim, para orang tua yang hadir, para guru-guru semuanya. Mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama kita semuanya dikenal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semua para guru-guru kita, para sesepuh, para habaib kita mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat afiat oleh Allah Ta'ala. Dan juga kita yang hadir kumpul malam hari ini, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat afiat, dijaga oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sahibul bait, sahibul wasilah, Kang Ungkus, juga DKM semuanya, alhamdulillah yang telah berjuang di acara ini, mudah-mudahan dibalas berlipat-lipat ganda oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin ada beberapa yang tidak saya sebutkan
semuanya tanpa terkecuali kita kumpul di tempat ini, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semua berkah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pak, Bu, ini mau dilanjut nggak? Lanjut. Mau lanjut betul? Lanjut. Kayaknya udah lemes nih. Ngantuk nggak? Capek nggak? Mudah-mudahan ngantuknya, capeknya, lelah, letihnya kita malam hari ini diganjar berlipat-lipat ganda oleh Allah Ta'ala dan dapatkan perhatian dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua nanti kumpul dalam surganya Allah Ta'ala dapat menikmati telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani, saudaraku hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Pada dasarnya kita kumpul di sini karena Allah inginkan kebaikan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan ketakwaan kita kepada Allah berkat kita kumpul malam hari ini senantiasa ditambah oleh Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Juga cinta kita semakin tinggi dan semakin besar kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah lah yang mengadakan kita malam hari ini atas wasilah, yaitu dalam bentuk memuliakan hari besar, hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita tahu ya, sebagian orang Arab mengatakan hari Senin hanyalah hari biasa, bahkan tidak dikenal. Namun ketika sosok agung dilahirkan di hari tersebut menjadi mulia. Dan kemudian ikhwani rahimakumullah, bulan ini, bulan Rabiul Awal, dulu hanya bulan biasa. Masih banyak di antara yang kita dengar, kita ketahui, minha arba'atul hurum, ada 4 bulan-bulan mulia. Namun ketahuilah, sebagian ulama mereka mengatakan bulan ini lebih mulia dari yang lainnya dikarenakan bulan ini dilahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin menjadi mulia karena di hari tersebut dilahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun Allah puji di dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah katakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, engkau adalah umat yang terbaik yang aku ciptakan, kata Allah Ta'ala. Tidak lain, kita adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah puji dan Allah istimewakan. Kita tahu betul bahwa Allah memerintahkan berbagai macam hal, berbagai macam pahala, perbuatan, amal soleh. Namun satu perkara, satu amal soleh yang Allah lakukan, kemudian Allah memerintahkan para malaikat, kemudian kita orang-orang beriman Allah perintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pak, kalau kita perhatikan ini kalimat sering kita dengar, di mana-mana dikumandangkan. Coba baik-baik kita perhatikan. Allah menyebutkan, Allah mengatakan dirinya terlebih dahulu sebelum Allah memerintahkan yang lain. Berapa banyak perintah yang Allah perintahkan kepada kita, namun Allah tidak mengerjakannya. Namun ketika sosok agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah terlebih dahulu mendahulukan dirinya. Sesungguhnya aku, innallah, sesungguhnya aku, kata Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah perintahkan para malaikat untuk bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barulah Allah perintahkan kita orang-orang beriman untuk bersolawat, yusholluna 'alan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang simpel sedikit, namun kalau kita jajarkan atau beberkan ini panjang, Pak. Dari kalimat, beberapa kalimat dari ayat tersebut seperti kita ambil ya ayyuhalladzina amanu. Ini pada hakikatnya, Pak, banyak orang muslim, orang Islam, tapi belum tentu beriman. Dan kita beruntung malam hari ini kita termasuk orang yang beriman karena kita telah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
Wasallam. Dan berapa banyak pahala, amal soleh, derajat yang diangkat oleh Allah Ta'ala, dosa yang diampuni oleh Allah Ta'ala malam hari ini berkat kita salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah sewaktu-waktu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tersenyum gembira mendapatkan kabar dari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Muhammad tersenyum senang gembira tidak seperti biasanya, seorang sahabat bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, apa yang membuat engkau senyum seperti demikian? Dan tidak seperti biasanya, senyumnya sungguh lebih dari sebelumnya. Dan kabar tersebut disampaikan oleh malaikat Jibril sebagaimana Rasul katakan, man shalla alayya wahidan marratan kataballahu asra hasanat wa rafa'ahu asra darajat wa ma'ahu asra sayyi'at. Satu sholawat kata baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, kataballahu asra hasanat, Allah catat 10 kebaikan, wa rafa'ahu asra darajat, Allah angkat 10 derajat, kemudian wa ma'anhu asra sayyi'at, Allah ampuni 10 dosa. Berapa banyak kita sudah sholawat malam hari ini dan tidak terhitung mungkin, dan mudah-mudahan kita berharap tidak dikumpulkan kita kecuali bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Thayyibul Maulid, beliau mengatakan, masyi kama mamit ma'al maulid yujallil gurub idza waqat taubatil 'asi idza bata'u. Tidak ada perkumpulan yang indah, yang luar biasa, mengangkat derajat seseorang, memudahkan, membuat gembira, senang seseorang, yaitu selain perayaan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menggembirakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini idza waqat taubatil 'asi idza bata'u. Dan ini bagi kita ya ikhwani, wahai saudara-saudara sekalian, ini bagi kita waktu idza waqat taubatil 'asi, waktu kita untuk kembali kepada Allah, waktu kita kembali kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Yal 'asi. Siapa yang nggak pernah maksiat di sini? Mungkin pernah semuanya. Mungkin pernah maksiat semuanya. Dan idza waqat taubatil 'asi idza bata'u. Dan ini waktu kita untuk taubat, kembali kepada Allah jika engkau ingin kembali kepada Allah. Idza waqat taubat ya syarif idza bata'u. Dan ini waktu untuk kita kembali kepada Allah, wahai orang-orang yang kabur dari rahmat Allah, wahai orang-orang yang telah pergi dari pandangan Allah Ta'ala. Dan ini waktu kita kembali kepada Allah, waktu disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan sirah Nabi Muhammad, dibacakan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu diijabah. Salah satu waktu yang diijabah ketika keadaan kita seperti ini. Dan mudah-mudahan doa-doa kita semua, hajat dunia kita, hajat akhirat kita, mudah-mudahan keluar dari tempat ini dikabul semuanya oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terutama kita lagi butuh hujan Pak saat ini, betul? Betul. Ya, mudah-mudahan Allah turunkan segera mungkin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini Pak, sosok Nabi kita Muhammad tadi disebutkan oleh Ustaz Bubun luar biasa di dalam Maulid Ad-Dibai. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai itu luar biasa. Ya, bahkan dijelaskan sudah di situ Pak, bahwa baginda Nabi kita Muhammad, kepribadiannya, akhlak dan budi pekertinya yang sangat luhur. Beliau lahir di kota Mekah, ya, mauliduhu bi Mekah wa hijratuhu bi Madinah wa sultanuhu bi Syam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah dan hijrah ke Madinah, wa sultanuhu bi Syam. Kemudian kerajaan beliau sampai ke negeri Syam, bahkan sampai saat ini alhamdulillah. Dan mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan pandangan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwani rahimakumullah, ini perkumpulan yang sangat istimewa ini jangan pernah kita sia-siakan.
tanamkan di dalam diri kita kecintaan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkan di dalam diri kita sosok Nabi Muhammad. Jadikan aspek kehidupan kita sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala macam urusan hidup kita. Maka engkau akan senang, maka engkau akan gembira, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan hal tersebut, amin ya rabbal alamin. Ikhwani hadirin rahimakumullah, perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang sangat agung, sangat istimewa. Saya teringat seseorang, Al-Imam Jazuli Muhammad bin Sulaiman. Imam Jazuli atau kita biasa kenal Imam Jazuli, beliau pengarang kitab Dalailul Khairat. Imam Jazuli Pak, pernah sewaktu-waktu Imam Jazuli beliau melewati satu kabilah atau satu kampung, satu desa. Beliau melewati satu desa tersebut, melihat kebetulan memang saat itu sulit air, sulit untuk mendapatkan air. Di beberapa sumur beliau dapati itu tidak ada airnya. Kemudian ada beberapa orang yang memberitahu Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli atau biasa kita kenal Imam Jazuli. Di daerah tersebut beliau mendapati beberapa sumur yang tidak ada airnya. Ketika dikasih tahu oleh warga tersebut, dikasih tahu, Pak, ada satu sumur yang ada airnya namun sulit untuk ngambil. Kemudian beliau menghampiri sumur tersebut. Memang kebetulan saat itu beliau musafir dengan beberapa kerabatnya. Dilihat itu air ada tapi sulit untuk diambil karena tidak ada alat untuk mengambil air tersebut. Gayung atau timba atau yang lainnya, itu beliau muter-muter di situ. Kemudian datang seseorang anak menghampiri beliau, kemudian mengatakan, "Wahai Syekh, wahai fulan, ada apa engkau gerangan? Apa engkau kemari? Lalu apa yang engkau inginkan? Engkau dari tadi bolak-balik melihat sumur." Kemudian seorang Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli mengatakan bahwa aku ini ingin ibadah, ingin sholat, karena memang sudah masuk waktunya saat itu. Kemudian didapati di dalam sumur tersebut tidak ada alat untuk aku menimba air. Kemudian subhanallah Pak, saya ringkas, itu anak mengatakan, "Wahai imam, wahai syekh, wahai fulan, ini terlalu mudah. Ini mudah untuk ngambil air, kenapa engkau sulit seperti ini?" Imam Jazuli mengatakan, "Bagaimana aku bisa ngambil air kalau tidak ada alat untuk mengambilnya?" Kemudian subhanallah, ini anak kecil Pak, ia tiupkan, ia ludahi sumur tersebut sehingga air sumur tersebut membludak ke atas, subhanallah. Kemudian Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli menghampiri anak tersebut, menanyakan, "Apa penyebab Allah berikan keistimewaan kepada dirimu sehingga air yang dalam, air yang surut ini menjadi penuh, bahkan membludak sampai keluar?" Wa subhanallah, seorang anak tersebut mengatakan, "Aku hanyalah orang biasa, namun lisanku ini selalu basah untuk menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lisan pun tidak pernah kering untuk mengingat-ingat dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam." Dan mudah-mudahan berkah salawat kita kepada Nabi Muhammad malam hari ini segera Allah turunkan hujan, amin ya rabbal alamin. Ini satu keistimewaan Pak, ya ikhwani hadirin rahimakumullah. Bahkan banyak lagi keistimewaan. Bahkan ada seseorang imam pengarang kitab Syariful Anam, ia sewaktu-waktu beliau menceritakan ada di satu kampung yang saat itu kampung tersebut diperhatikan memang tidak ada acara-acara seperti kita saat ini. Jauh dari acara seperti ini, jauh. Kemudian ada seseorang yang membuat acara maulid untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, untuk mengenalkan kerabat, saudara, tetangganya tentang sosok agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bikin acara maulid. Memang saat itu orang di satu tempat tersebut, dia tinggal di pesisir pantai, memang belum pada tahu Pak
belum biasa ada maulid, baca maulid seperti ini itu tidak biasa bagi mereka. Kemudian dia mempersiapkan seperti kita saat ini, dan pada akhirnya acara maulid tersebut akan dimulai. Namun yang hadir itu sangatlah minim, sangatlah dikit. Namun ia memperhatikan, menengok ke kanan dan ke kiri, ternyata tidak ada yang hadir, hanya 1-2 dari tetangganya. Kemudian seorang suami tersebut mengatakan, saat ini yang kita muliakan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita berharap mudah-mudahan kita pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan kita berharap ingin sekali kedatangan tamu-tamu untuk menghampiri, untuk semuanya kita ajak bergembira, kita jamu untuk mengadakan maulid, membaca maulid dan membaca sirah nabawi, sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak lama dari situ ada beberapa kapal yang menghampiri rumah tersebut, dan salah satunya ada datang junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengan beberapa kerabatnya, dengan umat-umatnya, sehingga tempat tersebut terpenuhi dengan orang-orang. Wa subhanallah, didapati walau saat itu acaranya sederhana, namun ia mempunyai ta'aluk yang besar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berharap dengan mengadakan maulid tersebut mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya yang ngadain maulid mulai dari awal sampai akhir, didapati seseorang tetangganya itu ada seseorang tetangga yang Yahudi. Orang tetangga Yahudi tersebut suami istri yang mendengar lantunan-lantunan qasidah, lantunan-lantunan sholawat dan lain sebagainya, ia merasa tentram, ia merasa tenang, ia merasa gembira. Namun saat itu mereka belum muslim, belum beriman, belum percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seorang istri dan suami tersebut memperhatikan, lihat sungguh indah perkumpulan tersebut. Dia katakan, sehingga seorang istri tersebut memperhatikan, sampailah dia bergerak menghampiri perkumpulan tersebut. Kemudian didapati di dalam perkumpulan tersebut ada sosok yang paling tampan, ada sosok yang paling istimewa, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia tanya beberapa orang di situ saat itu, siapa dia? Sosok yang paling istimewa tersebut siapa? Yang sungguh indah wajahnya, yang sungguh agung budi pekerti dan akhlaknya. Kemudian salah satu dari mereka mengatakan bahwa seorang tersebut adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Yahudi tersebut memanggil-manggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, wahai Muhammad, ya Muhammad, lihat aku wahai Muhammad. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paling melihat seorang tersebut dan tersenyum. Wa subhanallah, seorang perempuan tersebut mengatakan, wahai Muhammad, aku tidak beriman, aku tidak percaya kepadamu, namun engkau menegur dan menyapa aku. Apa artinya ini wahai Muhammad? Dia berteriak dari jarak jauh. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, wahai fulana, tidak aku memandang engkau, tidak aku melihat engkau, kecuali Allah telah mengabarkan kepadaku bahwa engkau akan masuk Islam di tanganku. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ya ikhwani, catat baik-baik, ini pelajaran bagi kita bahwa seseorang tetangga Yahudi sekalipun, ketika tempatnya satu tetangga yang ngadain maulid, ya, membaca sirah Nabi Muhammad, membaca sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang tersebut, seorang tetangganya bahkan Yahudi, yang mendapatkan taufik hidayah dari Allah Ta'ala. Kemudian saat ia pulang ke rumahnya tidur, saat itu dia tidak sholat, tidak langsung di hadapan Nabi Muhammad mengatakan keislamannya, namun ia senang gembira telah mendapatkan kabar dari Rasulullah, mendapatkan senyum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia tidur malam itu dan didapati di dalam mimpinya hadir baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ia menyatakan keislamannya, ia mengatakan
kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan didapati seorang perempuan tersebut ketika esok hari ia bingung apa yang ingin ia katakan kepada suaminya, bahwa ia telah menyatakan keislamannya kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung lewat mimpinya. Dan kemudian ia bingung, setelah ia terbangun dari tidurnya, ia lihat di halaman depan rumahnya, Pak, itu subhanallah, dilihat suaminya udah rapi-rapi karpet, udah rapi-rapi bikin tenda kayak kita saat ini, bikin kue segala macam, beli air dan lain sebagainya. Ini seorang istri bingung, Pak. Bu, ngantuk Bu, mau lanjut nggak? Saya nggak akan lama lagi, sedikit lagi. Ikhwani hadirin rahimakumullah, ternyata ia dapati orang suaminya tersebut sedang berberes-beres di halaman depan rumahnya, dan ia memberanikan dirinya, seorang istri tersebut mengatakan kepada suaminya bahwa tadi malam ia telah bersaksi di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan rasa takut ia mengatakan tersebut, suaminya tersenyum dan suaminya mengatakan, wahai istriku, katanya, setelah engkau mimpi bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah itu Rasul berpaling dari mimpi. Subhanallah, Pak, ini suami istri di malam itu ternyata berbarengan. Setelah istrinya menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad, menyatakan bahwa bersaksi kepada di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan suaminya pun demikian juga. Kemudian malam itu juga yang ngadain maulid, bergembira di bulan tersebut, karena memang kebetulan pas di bulan tersebut dilahirkan junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak, itu seorang Yahudi yang mendapatkan taufik hidayah dari Allah karena tetangganya bikin maulid. Dan kita pun mudah-mudahan nih desa Sukaraja ya, mudah-mudahan senantiasa diberi naungan oleh Allah Ta'ala, dan semuanya kita mudah-mudahan nih kampung ini senantiasa mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, Pak, Bu, pesan saya malam hari ini, mumpung kita berada di dalam bulan yang agung, mumpung kita ada di bulan Maulid, bulan Nabi kita Muhammad, bulan dilahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perlu adakan maulid di rumah-rumah kita. Kalau memang Anda tidak sanggup untuk mengundang banyak orang, adakan dengan keluarga-keluarga Anda. Adakan mungkin sanak famili kita, anak cucu, mungkin adik, kakak, keluarga kita bikin maulid. Gembirakan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang saya heran, saat ini masih ada yang menentang maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada hakikatnya adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berkahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, adanya kita semuanya, dan adanya alam semesta ini. Maka sangat wajar kita bergembira, senang di bulan yang dilahirkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya adakan maulid di tempat-tempat kita, di kampung-kampung, di kota-kota, bahkan di rumah-rumah. Adakan maulid di rumah masing-masing. Kalau memang tidak sanggup, Bu, Pak, kalau memang tidak sanggup, kadang-kadang datang panitia maulid, musola, masjid. Dan alhamdulillah tadi saya dengar ya, masjid ke masjid nih bergantian, majelis ilmu juga majelis maulid Nabi kita Muhammad SAW. Itu bergilir, alhamdulillah. Nah, kalau begitu, Pak, kalau memang Anda tidak sanggup adakan maulid di rumah-rumah Anda, maka kalau panitia datang tuh bantu, ya, datang panitia bantu, ikut gerakkan diri kita untuk andil menggembirakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beri, Pak, mungkin Anda punya 20.000, 30.000, 50.000, 100, 200, bahkan lebih dari itu.
tidak ada nilainya kalau kita bandingkan dengan pengorbanan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang-kadang enggak ngasih 50.000 ya, bapak-bapak kadang-kadang ngasih nih banyak, insya Allah ngasih ke panitia maulid insya Allah ya. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ini jangan amin doang, ngasih ya. Bantu gembirakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan menggembirakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau akan digembirakan oleh Allah Taala dan mendapatkan kegembiraan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau punya 20.000, 30.000 Bu, bantu panitia maulid. Kalau memang kita nggak bisa ngadain maulid di tempat-tempat kita. Ini kadang-kadang beda. Bapak-bapak ngasih 50.000, 20.000. Ini pengajikan. Dah kita nonton. Apa itu? Ini 20.000 Bu, buat maulid. Eta barudak kan jajan kadang-kadang apa aja alasannya, betul nggak Bu? Begitu nggak? Ya. Insya Allah nggak ada di desa ini ya, amin. Ini kadang-kadang yang bikin berat ibu-ibu, suaminya udah mau ngasih 20.000, 50.000, Kang, Mas, itu 50.000 kalau dibeliin beras dapat beberapa hari kita makan. Kadang-kadang begitu, ya. Iya barudak lamun dibere jajan bisa barapoe. Bisa berhari-hari. Anak ada 4, 50.000 tuh bisa berapa hari? Ya, anak ada 5 mungkin 5.000 tuh bisa 10 orang, bisa 2 hari dapat. Harusnya Bu jangan begitu. Kalau suami ngasih buat panitia maulid, ibu juga ikut andil. Harusnya begitu. Pak, bapak ngasih berapa? 50.000. Kalau gitu ibu tambahin nih, ada tabungan 20.000. Pak, karena di sono nanti di liang lahat masing-masing. Harusnya begitu. Bantu fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan mudah-mudahan ya semuanya kita semua diangkat derajat oleh Allah Taala dan tidak diwafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal alamin. Ikhwani hadirin rahimakumullah, saya dapat pesan dari panitia tadi, nggak usah lama-lama dikit ya, yang penting bermanfaat. Catat baik-baik malam hari ini, poin malam hari ini, mumpung di bulan maulid, perbanyak tagarrubillah, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, juga kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan berkat kita kumpul di hari ini, mudah-mudahan senantiasa bercucuran rahmat maghfirah ampunan di tempat ini, sehingga kampung ini dijadikan kampung yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan mudah-mudahan senantiasa diberkahi anak-anak kita semuanya, dijadikan anak-anak yang solehah oleh Allah Ta'ala, dan para orang tua semuanya diberikan sehat afiat, panjang umur. Mungkin orang tua kita yang sudah tidak ada ya, yang wafat, mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ya ikhwani hadirin rahimakumullah, pesan saya hanya itu, catat baik-baik, malam perkumpulan ini sangat istimewa. Sebelum kita keluar, benahi diri kita. Sebelum kita keluar dari tempat ini, perbaiki hati kita. Sebelum kita keluar dari bulan ini, bersihkan hati kita, karena memang tidak dinilai dari yang kita miliki. Harta mungkin yang kita miliki, jabatan mungkin, popularitas yang kita miliki, mungkin beberapa kendaraan atau harta atau apapun lah dari gambaran dunia yang kita miliki, itu tidak menjamin nanti di hadapan Allah. Itu tidak menjamin keselamatan kita ke hadapan Allah. Ya ikhwani, yang menjamin kehadapan kita nanti di hadapan Allah Ta'ala adalah amal soleh kita, dan kita bentuk amal soleh kita terutama di bulan maulid ini, di bulan dilahirkan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ikhwani, catat baik, kesuksesan seseorang tidak dicapai daripada harta jabatan yang ia miliki, mungkin kedudukan yang ia miliki, ataupun bentuk dunia yang lainnya yang ia miliki. Tidaklah Allah, tidak, demi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sebagaimana di dalam Al-Qur'an, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Allah katakan, Pak, Bu, Allah katakan kesuksesan
yang sesungguhnya tidaklah digapai dari dunia yang kita miliki. Mungkin umat yang kita miliki, masa yang kita miliki yang begitu banyak, harta yang kita miliki yang begitu banyak, atau jabatan yang kita miliki yang begitu tinggi, itu tidak menjamin keselamatan kita nanti kelak di yaumil qiyamah. Namun seseorang atau kesuksesan seseorang itu dilihat ketika seseorang telah Allah masukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala, dan Allah selamatkan dari api nerakanya Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Ta'ala, sehingga dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah Ta'ala, tidak diadab dari api nerakanya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya ya, mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan berkat maulid tanamkan diri kita untuk menjadikan sosok agung Nabi Muhammad adalah tauladan terbaik kita. Amin. Dan pesan ke anak-anak kita, kenalkan mereka sosok agung Nabi Muhammad. Terakhir, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul maulid, beliau mengatakan tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin li hadzal nuril mubin. Beliau Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul maulid, beliau mengatakan tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin li hadzal nuril mubin. Kata Habib Ali, aku mengarang maulidku ini, maulid Silfid Dirar, dan beberapa syair-syair untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu untuk mengenalkan kita semua kepada Nabi Muhammad, untuk mengenalkan mereka para muslimin muslimat tentang budi pekerti dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang telah kenal kepada Nabi Muhammad, aku akan bangunkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kamu cintai. Kemudian Habib Ali beliau mengatakan, yang telah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan aku bangunkan rasa kangen dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adanya maulid seperti ini untuk membangunkan rindu dan kangen kita kepada Nabi Muhammad. Selain mengenalkan sosok Nabi Muhammad dan membangunkan untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membangun bentuk kangen rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, fa illa fa anna tu'ribul aglam an syuudi khairil anam. Beliau mengatakan, bagaimana bisa seorang Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ketawaduan beliau, beliau mengatakan, seorang yang biasa sepertiku ini memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa kertas, dengan beberapa tulisan, memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam yang agung tersebut. Bagaimana bisa? Bahkan diibaratkan, andaikan ranting-ranting dijadikan pena, dan lautan dijadikan tinta, dedaunan dijadikan kertas untuk menulis kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tinta, ranting, pohon, juga dedaunan, laut akan sirna, namun kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah sirna. Ya ikhwan, kemuliaan Nabi Muhammad sangat agung, sangat mulia. Bahkan beliau mengatakan, tidak pantas aku memuji Nabi Muhammad dengan hal yang seperti ini, karena yang memuji Nabi Muhammad adalah Rabbul Alamin, adalah Allah Ta'ala. Dan Allah memerintahkan kita untuk mendekatkan diri, memuji-muji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad. Dengan mengagungkan tersebut kita akan diagungkan oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita pun termasuk yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbi barfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan mimma tafaqan ma'suma wa la taj'al wala mina wala ma'na shaqiyan wala mahruma wala matruda. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsani hal wa quwwatika ya aziz ya muta'al bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.